Itu kalau dikonsumsi bisa menimbulkan gagal ginjal. Ya. Jelasin. Baik, saya jelasin dulu ya. Lele itu punya usus yang panjang, Pak, 10 hari. Dia akan memakan bangkai selama 10 hari itu masih deposit. Jadi hasil penelitiannya ketika masih deposit, maka bangkai atau darah yang dimakan itu dia akan mengandung banyak partikulat yang mengandung logam besi, zinc dan sebagainya. Nah, kalau itu dikonsumsi setiap hari, maka depositnya akan dalam tubuh kita. Jadi lele yang sehat yang bagaimana? Tidak makan bangkai. Yang kedua adalah penggunaan probiotik yang baik. Jadi bangkai ayam, bangkai apapun tidak boleh Tidak boleh. makan lele. Dan itu haram. Artinya haramnya kan memang gini, kan tidak boleh memang kita menggunakan bangkai, Pak. Mana ada. Saya izin meluruskan ya. Faktanya kalau kita lihat gagal ginjal itu lebih banyak disebabkan oleh penyakit metabolik, diabetes, hipertensi, obesitas. Karena logam berat juga bisa, jadi contohnya kayak kadmium, timbal, arsenik, dan bukan zat besi ataupun seng. Dan yang pasti saya cukup yakin lele itu bukan faktor penyebab gagal ginjal. Tapi faktor keamanan dan kesehatan untuk lele yang mengkonsumsi bangkai ini yang saya kurang ngerti jujur aja. Makanya sekali lagi saya minta bantuan dari Dr. Rizky, seorang dokter hewan, untuk bantu saya jelasin soal ini. Hai, aku dokter hewan Rizky. Jadi, pertama katanya usus lele itu panjang banget dan makanannya nyangkut sampai 10 hari. Padahal, usus lele itu relatif pendek dan seragam dari depan sampai belakang. Kedua, soal katanya partikulat zinc dan besi yang berbahaya. Padahal, zat seperti besi, seng, kobalt sebenarnya itu penting banget buat tubuh manusia. Mereka tuh bantu produksi hormon, imunitas, dan fungsi antioksidan. Malahan yang perlu dikhawatirkan justru logam berat toksik seperti arsenik, kadmium, merkuri, dan timbal. Karena mereka meniru logam esensial dan menumpuk di jaringan tubuh. Tapi, lagi-lagi, selama masih di bawah batas aman, sebenarnya sih nggak masalah. Lanjut, tentang logam berat ini di lele kayak gimana sih? Aku coba share 2 penelitian ya. Yang satu penelitiannya pemeliharaan lele di kolam bekas tambang bauksit yang tinggi logam timbal. Hasilnya, kandungan timbalnya di daging lele juga masih aman. Lalu penelitian selanjutnya adalah penelitian eksperimental dengan uji pemberian kadmium 0-1 mg per kilogram ke lele. Hasilnya, memang ada akumulasi kadmium di daging, tapi masih di bawah ambang batas sesuai dengan SNI. Jadi, kalau budidayanya baik dan sesuai dengan standar, lele itu tetap bakal aman untuk dimakan. Soal pakan, mayoritas penelitian menyarankan kalau memang mau pakai bangkai, sebaiknya diolah dulu. Misalnya dikeringkan atau dimasak untuk meminimalkan risiko. Tapi, anggapan pemberian bangkai itu haram, jelas menurut ulama Syafi'i, selama daging lele nggak berubah rasa dan bau, hukumnya itu halal. Apalagi kalau udah dikarantina selama 2-3 hari sebelum panen, itu lebih halal lagi. So, kesimpulannya adalah lele nggak bikin gagal ginjal. Isu pencernaannya lebay banget, logam beratnya masih aman, dan soal halal haram juga ada ijtihad ilmiahnya. Yang penting, pastikan sumber budidayanya jelas dan sesuai standar. Jangan asal konsumsi konten tanpa cek referensinya. Yuk kita cerdas bareng-bareng supaya kita lebih paham pangan aman.